Jadi ada kasus hilangnya anak umur 11 tahun di Kyoto yang menjadi beritanya panjang dan menjadi tragedi yang mengejutkan. 遺体を乗せたとみられる車が今山の中から出てきました。 An unidentified body was found in the woods in Kyoto on April 13th. この辺りで子供の遺体が見つかったとみられていて、警察車両もあります。Hai guys, kali ini aku mau membahas tentang sebuah kasus yang baru-baru aja booming di Jepang. Itu kasus yang lagi beredar sekarang. Itu adalah kasus di mana ada seorang anak yang dibunuh oleh ayahnya, tapi ada sebuah kejanggalan di kasus tersebut gitu. Jadi untuk yang nggak tahu, gue tinggal sekarang di daerah Kyoto dan juga kali ini beritanya terjadi di Kyoto. Dan ini menurut gue sebuah kejadian yang sangat sangat secara etis itu tidak etis gitu. Maksudnya apa? Karena ya jadi itu membuat pandangan yang salah terhadap orang-orang lain. Maksudnya kayak pandangan kita terhadap orang-orang di sekitar kita, terhadap keluarga kita gitu. Itu jadi banyak memicu tentang pandangan yang salah itu di Jepang ini sekarang. Jadi aku akan memberitahu kalian tentang fakta-faktanya. Kasusnya itu seperti apa sih? Aku bakal ceritain sedikit. Jadi kasus ini adalah kasus yang terjadi di daerah Nantan, Kyoto, di mana seorang anak laki-laki berusia 11 tahun itu dilaporkan hilang sejak 23 Maret 2006 setelah diantar ayahnya ke dekat sekolah. Nah jadi di Jepang itu mereka tuh ada sebuah nendo ya disebutnya, sistem tahunan sekolah gitu. Dimana kalau bulan Maret itu biasanya tuh bulan-bulan Sotsugyo-shiki atau kayak bulan-bulan bulan-bulan kelulusan gitu. Nah jadi si anak itu tuh sebenarnya di hari itu tuh sudah mau lulus sekolah untuk melanjutkan ke tingkat SMP karena dia anak SD. Jadi kejadian itu sebelum hari graduationnya gitu, dan dinyatakan anaknya tuh hilang. Nah terus jenazahnya ditemukan di daerah hutan pada 13 April 2026. Nah lalu, jadi jadi setelah anaknya hilang, itu sebenarnya dalam berita itu si anaknya itu gimana ya? Ya maksudnya anaknya itu baik-baik aja. Nah terus ada sebuah cerita di mana si anaknya tuh ya suka berpergian ke luar negeri gitu. Jadi impian dia tuh sebenarnya pergi ke luar negeri, atau kayak dia nulis di sekolah, tugas sekolah. Nah di tugasnya sekolah itu dia disuruh kayak, mimpi kamu apa sih untuk di masa depan? Dan dia tuh menjawab kalau dia itu pengen ke luar negeri gitu, pengen jalan-jalan ke luar negeri dan sebagainya gitu. Nah setelah tanggal 23 itu sekitar semingguan setelah orang tuanya memberi kabar bahwa anaknya hilang, itu diduga kalau anaknya tuh diculik atau anaknya tuh pergi ke luar negeri gitu. Karena di impian dia pengen ke luar negeri, jadi mungkin anaknya itu dapat suatu cara atau gimana, atau diajak orang dan akhirnya dia pergi ke luar negeri, atau dia tiba-tiba kabur dari rumah. Itu awal dari cerita yang terjadi setelah seminggu setelah 23 Maret itu di berita-berita. Dan masih saja anaknya tuh nggak ketemu, dan jadi masih kurang clear tentang bukti-bukti yang didapatin oleh polisi untuk memecahkan kasus ini gitu. Nah udah gitu sekitar 2 minggu setelah, dan tepatnya di bulan April itu polisi sana itu sedang dalam penjagaan ketat gitu. Mereka menjaga sekolah di sana, jadi semua itu dijaga dengan ketat karena takutnya ada sebuah penculikan atau ada organisasi buruk yang sengaja untuk menculik anak gitu. Jadi awal dari
kasus itu tuh sebenarnya dugaannya tuh kalau anak itu tuh diculik. Nah, tapi jenazah anaknya itu ditemukan pada 13 April dan identitas daripada DNA-nya itu pada 14 April terkonfirmasi. Lalu long story short, itu ayahnya yang berusia 37 tahun. Jadi setelah pencarian yang cukup lama, polisi menemukan anaknya tersebut itu di hutan daerah sekolah. Jadi sekolahnya tuh misalkan sekolah di sini, hutannya tuh di sini. Nah, si anaknya tuh ditemukan di hutan di sini. Tapi rumahnya dia tuh ada di selatan gitu. Jadi ada sebuah kejanggalan gitu. Jadi setelah polisi mencari bukti dan mengumpulkan bukti, dan ternyata di hutannya itu, di hutan di arah barat dari sekolah, kan kalau selatan tuh rumahnya dan di arah barat dari sekolah itu polisi menemukan jenazahnya dan dikonfirmasi lewat DNA. Lalu pada 14 April polisi menduga kalau misalkan bisa jadi ayahnya atau ibunya itu membunuh anaknya. Dan akhirnya pada 16 April itu ayahnya ditangkap dan diduga karena pembunuhan. Dan besoknya itu ayahnya mengaku kalau misalkan dia membunuh anaknya sendiri dan membuang jenazahnya ke hutan itu. Dan sampai sekarang, sampai detik ini aku membuat video, polisi itu sedang mencari kronologi jelas, alasan jelas, dan juga timeline yang jelas untuk memecahkan kasus ini gitu. Ya, jadi sampai sekarang polisi tuh masih kayak mencari motif jelasnya, terus sama alasan-alasan dan timeline yang jelas untuk memecahkan kasus ini. Dan mungkin kalau misalkan ada fakta-fakta yang menarik lagi tentang hal ini, aku bakal jelasin di video selanjutnya. And untuk aku sih sebenarnya kalau pendapat aku sendiri itu ya di Jepang tuh sebenarnya banyak kasus seperti ini gitu. Bukan cuman di daerah Kyoto aja, bukan cuman yang hari ini terjadi booming, tapi di daerah luar Kyoto atau di seluruh Jepang itu sebenarnya ya ada aja lah tentang kasus-kasus yang seperti ini gitu. Nah, kalau aku pikir sendiri, aku tuh mungkin bisa memberikan pendapat kalau misalkan kasus ini tuh berawal dari akarnya itu ya budaya Jepang itu sendiri gitu. Tentang budaya di mana gak mau mempersulit orang atau gak mau menyusahkan orang lain, dan sehingga kalau orang itu punya stres, punya masalah yang berat, dan ya entah itu masalah ekonomi, masalah percintaan, masalah yang lain gitu. Jadi orang Jepang tuh gak mau kayak karena dia gak mau nyusahin orang lain, jadi dia tuh kayak mendem apa yang dia rasain itu dia pendem. Dan akhirnya setelah nggak kuat atau gimana, setelah airnya udah tumpah, udah penuh, itu mereka tuh bisa bisa melakukan hal-hal yang mungkin nggak bisa kita bayangkan gitu, bisa terjadi seperti itu. Jadi hal-hal yang kita nggak kebayangkan itu bisa terjadi gitu. Dan ya maksudnya kasus ini juga bukan terjadi di Jepang doang, tapi di daerah-daerah seperti Korea atau Jepang yang mempunyai budaya yang mirip-mirip gitu. Nah, jadi ya buat aku sih sebenarnya setelah aku tinggal di Jepang selama beberapa tahun ini, aku ngerasa kayak orang Jepang itu lebih kayak suka mendem dan juga lebih kayak tidak mau menyusahkan orang lain, which is good untuk nggak menyusahkan orang lain, tapi untuk menyelesaikan problem-problem itu sebenarnya harus dibicarakan gitu. Dan seperti kasus yang terjadi waktu kemarin itu di Ikebukuro, yang videonya itu di sini, ini ada thumbnailnya di sini. Nah, itu tuh ya maksudnya sebuah kasus yang pada dasarnya mirip-mirip kasus ini. Mungkin ada masalah yang tidak dibicarakan dan akhirnya mereka melakukan hal-hal yang tidak bisa dibayangkan oleh kita gitu. Dan ya solusinya ya kalau misalkan secara cinta ya kamu harus bahas baik-baik dengan pasangan gitu. Ya maksudnya bukan cuma di Jepang ya, kalau kita ambil hal baiknya kita bisa bawa ke Indonesia, di mana ya kalau kita punya pasangan kita harus bicara baik-baik. Kalau kita punya masalah ya jangan dipendam-pendam aja, tapi kita harus kayak bicara ke keluarga kita, cari solusi. Dan juga bisa kontrol diri gitu. Jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak bisa dibayangkan itu, melakukan hal-hal yang
lumayan parah gitu. Nah, itu aja sih intinya. Sebenarnya aku mau sharing tentang berita ini yang lagi rame di berita, yang sebenarnya kalau tiap hari aku nonton berita tuh pasti ada aja tentang berita ini. Mungkin kalian juga sering lihat kali di YouTube ada berita ini di Instagram juga. Nah, cuman karena aku tinggal di sini dan aku ngerasain gitu orang-orang di sini dan juga berita-berita yang terjadi di sini, aku ngerasa kayak ya maksudnya butuh yang namanya stress management atau enggak kayak orang untuk berbagi sudut pandang gitu agar bisa menyelesaikan sebuah masalah gitu. Oke, so that's it for today's news. Jadi itu aja untuk video kali ini. Aku nggak membuat panjang-panjang karena kasusnya juga belum beres, jadi belum benar-benar ada full kronologi lengkapnya. Dan mungkin kalau udah ada kronologi lengkapnya dan mungkin ada sesuatu yang baru lagi, aku bakal kasih tahu kalian. Dan juga ya bukan cuma itu aja, dan juga sudut pandang aku sebagai student di sini, sebagai orang gitu ya. Aku jadi punya sudut pandang sendiri dan aku bakal kasih tahu itu ke kalian. Dan semoga ini bisa menjadi sebuah inspirasi dan juga sebuah pengingat biar dimanapun kita berada kita harus bisa yang namanya adaptasi dan juga kontrol diri, dan juga semoga apa yang aku kasih tahu bisa kalian juga terapin di kehidupan kalian masing-masing agar menjadi lebih baik lagi. Okay, so that's it for today. Thank you for watching and bye-bye.